Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kondisi? Saya harapkan semuanya kondisinya 554. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insya Allah bersama saya Muhammad Yusuf Arif kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah materi dalam pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, saya punya sebuah motivasi yang insya Allah motivasi ini bisa membuat kita bersemangat insya Allah dalam belajar apapun itu, intinya adalah pelajaran yang baik. Motivasi ini dari sebuah syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah, menyebutkan bahwasanya faman lam yadhuk murra ta'allami sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak sanggup menahan susahnya belajar walau sesaat, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah teguran sekaligus motivasi buat kita. Baik, alhamdulillah kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran ini saya membagi menjadi beberapa bagian dengan materi-materi yang simple dan pendek agar kita lebih mudah memahami. Ya, jadi saya tidak langsung memberikan materi yang panjang supaya tidak membingungkan. Ya, pada bagian yang pertama ini kita akan masuk ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, apa sih yang disebut bahasa? Jadi bahasa adalah merupakan salah satu identitas nasional dan digunakan sebagai sarana berinteraksi. Ya, jadi tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak mungkin pernah lepas dari bahasa. Ya, baik kita bergaul di lingkungan keluarga, masyarakat, teman kita di sekolah atau di mana saja, pasti kita menggunakan bahasa. Walaupun nanti ada banyak bahasa yang berkembang. Ya, baik itu bahasa verbal yang kita gunakan atau mungkin ada bahasa-bahasa isyarat yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Baik, selanjutnya bahasa juga merupakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ya, jadi ini asal muasal bahasa Indonesia ya. Yaitu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Nah, di sini kita lihat ada Austronesia. Jadi Austronesia itu adalah sebuah bahasa yang dipakai oleh banyak negara-negara di Asia Tenggara, termasuk kita Indonesia. Ya, apa isinya? Jadi bahasa Austronesia itu adalah sebenarnya bahasa Melayu. Ya, yang pada saat itu digunakan atau disebut dengan bahasa Melayu kuno. Nah, kemudian bahasa Austronesia ini atau bahasa Melayu ini adalah merupakan bahasa yang telah menjadi lingua franca. Ini sebuah istilah. Jadi lingua franca itu adalah bahasa pergaulan atau bahasa perdagangan. Nah, karena ternyata bahasa Melayu ini sudah digunakan sejak lama sekali. Ya, digunakan dalam berinteraksi perdagangan misalnya atau bahasa keseharian yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu dalam interaksi sosial mereka. Ya, terutama sekali banyak literatur yang menuliskan di pelabuhan-pelabuhan ketika mereka melakukan transaksi perdagangan, baik itu para pedagang-pedagang dari luar Nusantara ini ataupun yang di dalam Nusantara itu sendiri, mereka bahasa interaksi mereka dalam perdagangan menggunakan bahasa Melayu sehingga disebut lingua franca. Baiklah. Kemudian
bahasa Melayu ini telah digunakan di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern, cukup lama. Kemudian bentuk bahasa sehari-hari ini sering disebut dengan istilah Melayu Pasar. Kemudian dari lingua franca tadi berkembanglah menjadi sebuah istilah, bahasa Melayu itu disebut bahasa Melayu Pasar. Berikutnya, perkembangan bahasa Melayu. Jadi, perkembangan bahasa Melayu ini dapat kita lihat dari beberapa peninggalan-peninggalan. Yang pertama adalah sebuah tulisan yang terdapat pada batu nisan di daerah Minyetujoh, Aceh ya, pada tahun 1380 Masehi. Kemudian kita juga dapat melihat prasasti kedukan Bukit di Palembang, yaitu sekitar tahun 683 Masehi. Berikutnya juga ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, tahun 686 Masehi. Ya, jadi ini beberapa bukti-bukti sejarah yang dapat kita lihat yang merupakan bentuk perkembangan bahasa Melayu atau tanda bahwasanya pada zaman dahulu juga sudah ada bahasa ini. Kemudian berikutnya fungsi bahasa Melayu. Jadi pada zaman dahulu bahasa Melayu itu adalah merupakan bahasa kebudayaan. Nah, untuk apa? Yaitu bahasa-bahasa sastra yang dituliskan dalam aturan-aturan hidup. Jadi orang-orang zaman dahulu di kerajaan-kerajaan mereka punya buku-buku khusus yang di dalamnya menuliskan tentang aturan-aturan hidup ya, kemudian hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, yang tulisan tersebut ditulis menggunakan bahasa sastra, tentunya sastra Melayu. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya merupakan bahasa resmi kerajaan-kerajaan. Jadi ada banyak kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu yang mereka ternyata sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan mereka. Baik itu dalam lingkungan kerajaan ataupun dalam menuliskan surat-surat dinas mereka kepada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Ya, begitu pula masyarakat yang berada di sekitar kerajaan, mereka juga menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa resmi. Walaupun di beberapa daerah mereka tetap menggunakan juga bahasa-bahasa daerah mereka sebagai bahasa keseharian, tetapi juga menggunakan bahasa resmi kerajaan ini ketika mereka berhubungan dengan aturan-aturan kerajaan. Baik. Kemudian berikutnya adalah bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini perlu diingat. Jadi gampang saja mengingatnya. Kita tinggal melihat 2828. Di depan 28, di belakang 28. Ya. Jadi pada bulan Oktober. Kapan itu? Lebih mudah lagi kita ingat itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, tentunya ini dalam penanggalan-penanggalan atau di kalender-kalender sudah ada tertera dan kita bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian berikutnya, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional ini ternyata atas usulan dari seorang tokoh pemuda yaitu Muhammad Yamin. Beliau adalah seorang politikus, kemudian sastrawan sekaligus juga ahli sejarah. Luar biasa. Selanjutnya, mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia? Padahal kan ada banyak bahasa-bahasa yang berkembang pada saat itu ya. Nah, nanti ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi pada saat ini sedikit informasi bahwasanya penyebutan pertama kali istilah bahasa Melayu itu sudah ada sekitar tahun 683 sampai 686 Masehi. Ya, ini berdasarkan angka yang tertera
pada prasasti berbahasa Melayu kuno di Palembang dan Bangka. Jadi sekali lagi bahwasanya ada bukti sejarah yang dapat diungkap untuk menjelaskan adanya bahasa Melayu ini pada zaman dahulu, yaitu melalui prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di beberapa tempat. Berikutnya, prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan aksara Pallawa. Ya, jadi aksara Pallawa ini adalah merupakan bahasa Sangsekerta ya. Ya. Kemudian tulis-tulisannya itu disebut dengan huruf-huruf Pallawa. Ya, kalau sekarang kita mengenal huruf abjad A, B, C, D, ya bahasanya bahasa Indonesia. Kalau di zaman dahulu itu bahasanya Sangsekerta dan nama hurufnya adalah huruf Pallawa. Nah, ini dituliskan atas perintah seorang raja atau Raja Sriwijaya, yang mana ini adalah merupakan sebuah kerajaan maritim yang berkuasa pada abad ke-7 sampai abad ke-12. Cukup lama. Kemudian juga ada Wangsa Sailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan nanti pada bagian 2. Ya, saya kira pada pertemuan ini cukup sampai di sini. Ya, sedikit tapi insya Allah ini mudah dipahami, dan saya tidak ingin langsung memberikan materi yang banyak memang, supaya adik-adik sekalian, para santri, para siswa bisa memahami dengan baik. Sehingga nanti ketika ada ujian atau pertanyaan-pertanyaan mudah untuk menjawabnya. Nah, untuk informasi pada bagian 2 nanti insya Allah kita akan membahas tentang sebab-sebab diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi kita akan mengetahui mengapa sih bahasa Melayu itu yang diangkat sebagai bahasa Indonesia, padahal kan ada banyak bahasa-bahasa yang lain juga yang berkembang pada zaman dahulu. Ya, saya kira pertemuan kita cukup pada kesempatan hari ini. Ya, sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan saya akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.